على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farrada alaina ta'alluma syara'il Islam wa ma'rifati sahihi wa ma'amalati qasidiha li ta'rifiha wal haram wa ja'ala ma man 'alima dhalika wa 'amila bihi qulubi darissalam wa ja'ala ma syara'a khalaqa masruha asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh al-maqbul rahmatan lil anam sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Ayyuhal ahbab, ikhwan, mustami'in, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpahan rahmat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat hidayah, inayah, taufik, kesehatan, wal afiyah. Begitu juga salawat dan salam tidak henti yang kita haturkan hadiahkan kepada diri kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, kerabatnya, para pengikutnya akhir zaman. Ya masyarakat hadirin rahimakumullah, tidak terasa hari terus berjalan dalam kehidupan kita. Sampailah detik ini kita sudah masuk ke bulan Dzulqa'dah. Sudah hampir pertengahan bulan tanggal 14. Selama lagi kita akan masuk di bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah ini adalah salah satu bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzulhijjah syahrul mu'azzam haram. Bulan Dzulhijjah dikatakan oleh ulama bulan yang penuh dengan keagungan dan kemuliaan. Wa fihi hajjul ladzi waqtu min arkal Islam. Dan bulan Dzulhijjah ini pun juga ada ibadah, dua ibadah besar. Yang pertama adalah ibadah haji, yang kedua adalah ibadah kurban. Dua ibadah ini adalah salah satu dua ibadah yang sangat luar biasa. Makanya dikatakan oleh ulama, lebaran Idul Adha atau lebaran haji itu lebih afdal daripada lebaran Idul Fitri. Sebabnya dua. Yang pertama, karena di dalam Idul Fitri itu ada ibadah yang besar. Di dalam Idul Adha ada dua ibadah yang besar, ibadah haji dan ibadah korban. Makanya kata ulama Idul Adha itu lebih afdal daripada Idul Fitri. Tapi yang terjadi di lingkungan masyarakat kita di Indonesia pada umumnya, kalau lebaran haji sepi, kalau lebaran Idul Fitri lah ramai. Di sini berbeda di luar. Kalau di luar seperti Mekah, Madinah atau Haram, Yaman, itu lebaran Idul Fitri, Idul Adha lebih semarak daripada Idul Fitri. Kalau sudah masuk lebaran Idul Adha itu luar biasa. Banyak mereka para ulama itu sudah bersiap-siap dari tanggal 1 Dzulhijjah di dalam rangkaian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Idul Fitri sana sepi.
Besoknya langsung sholat puasa lagi, Syita Syawal mereka orang puasa di bulan Syawal itu dilakukan tanggal 2 Syawal pada umumnya. Langsung mereka orang. Kalau kita kan enggak serentak. Makanya Idul Fitri di sana lebih sepi dibanding jalan. Ada itu dari tanggal 8 itu sudah mulai Yaumul Tarwiyah, tanggal 8, tanggal 9 Yaumul Arafah, tanggal 10 Lebaran, tanggal 11, 12, 15 hari Tasyrik. Itu Masya Allah perayaan-perayaan. Karena juga didukung oleh pemerintah sana. Sedangkan kalau kita didukung pemerintah kita itu Idul Fitri. Itu kan harus cuti bersama, mudik bersama. Kalau itu nggak ada. Tidak ada. Kemudian di bulan Dzulhijjah ini juga dikatakan oleh ulama mawfuratul khairatun, kebaikannya berubah. Tustajabu fi da'wat, dan doa-doa itu akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tuqda bihi hajat, dan hajat-hajat pun akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di bulan Dzulhijjah ini bulan penuh keistimewaan, bulan kemuliaan, wa fihi layalil asri, karena pada malam itu, di bulan itu ada malam-malam 10 yang allati aqsamallahu ta'ala biha fi kitabil karim, yang Allah jadikan sumpah, kalimat sumpah di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Allah nyatakan wal fajri wal layalil asri, demi fajar dan demi 10 malam. Jadi kalau sudah Allah jadikan kalimat itu kalimat sumpah, berarti sesuatu itu mulia di sisi Allah. Sama seperti kita, kalau kita bersumpah atas sesuatu, berarti sesuatu itu mulia. Kita katakan sumpah demi Allah, Allah mulia bagi kita. Demi Rasulullah, Rasulullah mulia bagi kita. Demi sumpah demi Bapak Ibu, Bapak Ibu mulia bagi kita. Begitu juga Allah nyatakan wal fajri wal layalil asri, demi fajar dan demi 10 malam. Fajar dan 10 malam ini adalah waktu yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama berbeda pendapat apa yang dimaksud dengan fajar tersebut. Ulama sebagian mengatakan fajar yang dimaksud adalah fajar kuliah, fajar setiap hari. Ada di pendapat ulama Imam Suyuti, Imam mengatakan awal fajar bulan Muharram, fajar di awal tanggal 1 bulan Muharram. Yang namanya fajar Muharram, karena pada saat itu pun juga memulai hari yang sepanjang 1 tahun, 1 Muharram. Ada lagi dimaksud fajar Yaumul Nahar, fajar hari Lebaran. Ada lagi mengatakan fajar awal bulan Dzulhijjah. Ada lagi mengatakan fajar awal pertama bulan Dzulhijjah. Dan ada lagi mengatakan yang maksud fajar itu adalah fajar Yaumul Arafah, fajar pada hari Arafah. Dan yang paling mayoritas pendapat ulama tafsir mengatakan yang maksud fajar di situ adalah fajar Yaumul Arafah. Itu dikenal sebagai fajar. Dan walayal wal fajri walayalil asri, dan demi 10 malam. Ulama mayoritas mengatakan 10 malam tersebut adalah 10 malam di bulan Dzulhijjah. Ada lagi pendapat ulama bukan. 10 akhir Ramadan. Ada lagi mengatakan bukan, 10 awal Muharram, demi 10 malam ini. Tapi mayoritas ulama mengatakan yang dimaksudkan adalah 10 malam di bulan Dzulhijjah. Masyhur dari ulama. Kenapa di 10 malam di bulan Dzulhijjah, 10 malam di bulan Dzulhijjah itu penuh keistimewaan? Makanya para ulama qala Abu Utsman kanu yuqaddiruna 13. Mereka para ulama itu mengistimewakan 10 dan 3 dari 10 malam yang dimuliakan oleh Allah. Yang pertama 10 awal bulan Dzulhijjah, yang kedua 10 awal bulan Muharram, yang ketiga 10 hari terakhir Ramadan. 10 malam ini, 10 hari ini ada 3 yang sangat diistimewakan oleh para ulama. Tapi mayoritas berpendapat di antara 3 ini, 10 awal Muharram, 10 awal Dzulhijjah dan 10 hari terakhir Ramadan, yang paling afdal adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Itu lebih afdal daripada 10 hari bulan Ramadan. Padahal 10 hari bulan Ramadan itu istimewa. Kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah kalau sudah masuk 10 hari Ramadan kan. Kalau sudah masuk 10 hari itu anjuran syariat, anjuran dorongan agama ini untuk
mendorong kita lebih memperbanyak ibadah kepada Allah kalau sudah 10 hari Ramadan. 10 hari yang sangat luar biasa. Tapi kalau dibandingkan 10 Dzulhijjah, mana yang lebih afdal? 10 Dzulhijjah lebih afdal daripada 10 hari terakhir Ramadan. Kenapa kata ulama 10 hari Dzulhijjah lebih afdal? Karena di situ adalah ada fajar yang Arafah, ada hari tarbiyah kata ulama. Hari tarbiyah tanggal 8, ada Yaum Arafah tanggal 9, ada Yaum Nahar tanggal 10. Hari-hari itu adalah hari yang paling afdal. Dan juga ada dari hadis yang dimana Rasulullah SAW mengatakan dalam satu riwayat hadisnya, Rasulullah mengatakan, "Ma min ayamin afdal indallah min asrul hijjah wala layalin afdal min layalihinna." Rasulullah mengatakan tidak ada hari yang lebih afdal dibandingkan di sisi Allah dibandingkan 10 hari bulan Dzulhijjah. Tidak ada hari. Rasulullah mengatakan tidak ada hari yang hari-hari yang lebih afdal di sisi Allah dibandingkan 10 hari bulan Dzulhijjah. Tidak ada. Wala layalin afdal min layalihinna, dan tidak ada malam-malam yang lebih afdal di sisi Allah dibandingkan 10 malam di bulan Dzulhijjah. Ini akan dapat 2 minggu lagi. Nah, ini tanggal 14, besok sudah tanggal 15. Masuk di bulan Dzulhijjah kurang lebih setengah bulan lagi gitu kan. Dan itu hari-hari yang istimewa. Makanya Rasulullah SAW menyatakan, anjuran dorongan kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga riwayat daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Rasulullah SAW mengatakan, "Ma min ayamin afdal 'indallahi wa la amal fihinna ahabbu 'inda Allah ta'ala min hadhihi al-ayyam ayyam 'ashr. Fa'akhiru fihinna min at-tahlil wa takbir fa innaha ayyam at-tahlil wa takbir wa dzikrillah azza wa jalla. Wa inna siyam yawma fiha ya'dilu siyam as-sanah wa 'amal fihinna yudha'afu bi 700 dhifin." Rasulullah SAW mengatakan tidak ada hari-hari yang lebih afdal di sisi Allah. Tidak ada amalan-amalan yang paling dicintai di sisi Allah melebihi daripada 10 hari di bulan Dzulhijjah. Jadi hari yang paling afdal di sisi Allah 10 hari bulan Dzulhijjah. Amalan-amalan yang kita lakukan itu yang paling afdal itu di 10 hari bulan Dzulhijjah. Makanya Rasulullah mengatakan fakulu inna tahlil wa takbir. Perbanyaklah kalian untuk memperbanyak tahlil dan takbir. Fa innaha ayyamut tahlil wa takbir dzikrillah azza wa jalla. Dan hari itu dikenal dengan hari tahlil, hari takbir, dan hari untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inna siyam yawma fiha ya'ti siyam sana. Dan puasa 1 hari di bulan Dzulhijjah itu ganjaran pahalanya sama seperti puasa 1 tahun. Puasa 1 hari di bulan Dzulhijjah itu sama seperti puasa 1 tahun. Ganjaran pahala yang Allah berikan. Makanya kita dianjurkan untuk memperbanyak puasa. Nanti dari tanggal 1 sampai tanggal 9 itu dianjurkan puasa kita orang. Disunahkan untuk puasa itu kapan? Dari tanggal 1. Karena 1 hari puasa pada hari itu ganjaran pahalanya sama seperti 1 tahun. Wa amal fihinna yudhabu bi 700 dhifin, dan amal ibadah yang kita lakukan pada hari-hari tersebut itu lebih afdal, Allah lipat gandakan sampai 700 lipat ganda pahala. Bayangkan kalau sekarang ini kita baca subhanallah dapat ganjaran 10. Ketika masuk bulan Dzulhijjah kita baca subhanallah, Allah lipat gandakan sampai 700 lipat ganda pahala tersebut. Istimewa waktu. Makanya kata ulama, amal ibadah kita ini bisa lebih bernilai karena 3 sifat, 3 keadaan. Amal itu akan lebih bernilai di sisi Allah itu akan sebab 3. Yang pertama karena waktu. Sebagaimana tadi disebutkan, bulan Dzulhijjah lebih afdal amal ibadahnya dibandingkan bulan-bulan yang lain. Sekarang ini bulan Syawal kita ibadah. Dibandingkan nanti 10 hari bulan Dzulhijjah itu lebih beda, lebih bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contoh lagi adalah malam ibadah malam Jumat. Ibadah malam Jumat lebih besar, lebih bernilai di sisi Allah
selain malam Jumat. Jadi ibadah itu seperti itu, teman. Makanya kita harus mencari-cari waktu. Mana waktu-waktu yang agrodul ijabah, mana waktu-waktu yang bernilai ibadahnya berlipat-lipat ganda. Maka ketika kita bertemu dengan waktu-waktu tersebut, maka gunakan waktu itu untuk ibadah kepada Allah. Makanya ulama mengatakan ibadah di malam hari lebih afdal daripada siang hari. Sholat sunnah di malam hari itu lebih afdal daripada sholat sunnah di siang hari. Kenapa? Karena malam lebih utama, lebih afdal daripada siang. Doa setelah sholat itu lebih afdal dibandingkan doa setelah selain daripada sholat. Kenapa? Waktu. Makanya kita harus mencari waktu-waktu yang dimuliakan oleh Allah. Karena sebab waktulah kita akan lebih diberikan kemuliaan, pahala dan ganjaran yang besar insyaallah. Bayangkan puasa satu hari pada bulan Syawal ini, ganjarannya satu hari. Tapi nanti tanggal 1 sampai tanggal 9 kita puasa tanggal 1, ganjaran pahalanya berapa? 1 tahun. Ganjaran pahala yang Allah berikan itu ganjaran pahalanya 1 tahun. 1 tahun. Bayangkan nilai pahala yang Allah berikan. Makanya kelak nanti pada hari kiamat kita itu akan ditimbang oleh Allah amalnya atau ganjaran pahalanya. Kita nanti di akhirat ditimbang oleh Allah di mizan itu amalkan amal kita yang ditimbang atau pahala dari amal itu. Pahala. Makanya Habib Salim dan Abdullah bin Masyadili sering suka ngomong seperti ini, memberikan nasihat kepada kita orang. Apa itu beliau? Ila hadal amal qalifah bila tertega pada. Jika kau melakukan amalnya kecil sedikit tapi fadilahnya sangat besar, jangan kau tinggalkan, jangan kau tinggalkan. Karena kelak nanti pada hari kiamat kau akan bertemu dengan lisan. Amal sedikit itu akan bernilai luar biasa kelak nanti di akhirat. Karena kita pasti akan punya namanya lisan timbangan, dan timbangan itu akan memperberat daripada pahala amal kita. Bukan amalnya, tapi pahalanya. Timbangan angka. Seperti saat ini kita duduk majelis taklim. Duduk majelis taklim, duduk saja kita duduk sambil nyantai, sambil makan.